Kasus ini menggambarkan pertemuan bisnis antara dua pihak dari budaya berbeda. Tim Barat yang dipimpin oleh Ibu Saski dan tim Timur Tengah yang dipimpin oleh Ibu Salwa. Dengan Ibu Syafira dan Ibu Syifa sebagai fasilitator. Permasalahan utama muncul ketika perbedaan persepsi terhadap waktu menyebabkan potensi ketegangan dalam kerja sama mereka. Selamat siang, Ibu Saski. Senang sekali akhirnya melanjutkan pembicaraan ini. Saya yakin kerjasama antara perusahaan kita akan membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak. Terima kasih Ibu Salwa, saya sangat menghargai kesempatan kali ini. Namun izinkan saya untuk langsung berbicara kepada inti pembicaraan. Di budaya Barat, waktu adalah profesionalisme. Jadi, dalam 2 pertemuan terakhir ini, kami mengalami banyak keterlambatan. Di antaranya 35 menit sampai 45 menit. Hal ini cukup mengganggu jadwal kami. Saya berharap kita bisa menemukan solusinya. Saya sepenuhnya mengerti kekhawatiran Anda, Ibu Saski. Dalam budaya kami di Timur Tengah, waktu seringkali dipandang dengan cara yang lebih fleksibel. Hubungan pribadi dan kepercayaan antar mitra adalah prioritas utama kami. Namun, saya juga ingin menunjukkan kepada tim Anda bahwa kami menghargai nilai profesionalisme yang Anda pegang. Tepat sekali, inilah contoh nyata tantangan komunikasi lintas budaya, di mana 2 sistem nilai yang berbeda dan berbenturan tapi juga bisa saling melengkapi. Ibu Saski, Anda mewakili budaya monokromik, di mana budaya menekan jadwal ketat, efisiensi, dan fokus dalam satu hal pada satu waktu. Sedangkan Ibu Salwa, Anda mewakili budaya polikromik, di mana fleksibel terhadap waktu, menempatkan hubungan manusia di atas jadwal formal. Bagaimana menurut Anda jika Ibu Saski datang tepat waktu, tapi sebagian tim Anda datang terlambat? Tentu itu tidak baik. Itu bisa membuat Ibu Saski menunggu dan berarti kami tidak menghargai waktu beliau. Saya ingin mitra kami tahu bahwa serius terhadap bisnis ini, termasuk komitmen pada waktu. Saya menghargai niat baik Anda. Jika dijadwalkan pukul 10, saya akan datang tepat waktu, bahkan lebih awal. Kami hanya berharap pertemuan juga benar-benar dimulai sesuai jadwal, agar kami tidak mengganggu komitmen yang lain. Saya setuju. Bila berjanji mulai tepat waktu, kita akan benar-benar mulai akan tepat waktu, bukan hanya soal, tapi penghargaan terhadap mitra kami. Saya rasa kita semua sudah memahami perbedaan yang ada. Sekarang, mari kita fokus mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua pihak. Bagaimana kalau kita buat protokol waktu bersama untuk kolaborasi ini? Ini dia yang bagus. Saya mengusulkan agar setiap pertemuan itu semua peserta hadir tepat waktu 5 menit sebelum waktu yang dijadwalkan. Jadi, pertemuan dimulai tepat waktu dan tidak ada penundaan. Saya bisa menerima itu dengan satu catatan. Jika terjadi kelambatan kecil karena hal yang tak terduga, seperti lalu lintas atau panggilan penting, kami harap tidak langsung dianggap tidak disiplin, asalkan segera dikomunikasikan. Baik, kita tetapkan 2 aturan. Yang pertama, waktu dimulai, yaitu pertemuan tepat waktu. Yang kedua, toleransi komunikasi, di mana bila terjadi keterlambatan yang tidak bisa dihindarkan, maksimal 10-15 menit, wajib segera memberikan notifikasi resmi. Bagaimana?
Apakah semua pihak setuju? Saya setuju. Dan untuk semua efektivitas, saya harap undangan pertemuan mencantumkan agenda yang jelas dan terstruktur agar semuanya datang dengan persiapan yang sama. Saya setuju. Kami akan memastikan agenda rapat lebih fokus. Namun, saya mohon satu hal kecil. Beri kami waktu 10 menit di awal pertemuan untuk basa-basi atau membangun hubungan pribadi. Itu penting bagi kami agar kepercayaan terbangun dengan tulus. Ini pertukaran yang adil. Saya akan menyisihkan waktu 10 menit untuk membangun hubungan dan Anda akan menetapkan komitmen Anda untuk datang tepat waktu. Dan Bu Najwa, saya rasa kita menemukan keseimbangan budaya yang tepat. Baik, jadi kita sepakat ketepatan waktu yang tepat akan diimbangi dengan waktu khusus untuk membangun personal. Jadi inilah prinsip kolaborasi yang tepat, saling menghormati dan menemukan titik temu. Kami di Timur Tengah akan berusaha keras menghargai prinsip time is money yang Anda pegang. Dan kami akan lebih terbuka bahwa nilai hubungan adalah segalanya. Saya akan memastikan seluruh tim kami untuk mematuhi protokol ini. Insya Allah, dengan saling menghargai budaya masing-masing, kementerian ini akan semakin kuat dan penuh berkah. Senang bekerja sama dengan Anda. Kasus ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya, jika diabaikan, dapat menimbulkan miskomunikasi. Namun, ketika dipahami dan dinegosiasikan dengan baik, perbedaan tersebut justru dapat memperkaya kerjasama dan memperkuat hubungan profesional.